Bapak Ibu penguji yang terhormat, berikut ini adalah kumpulan video pembelajaran Desvi Astutiana. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Desvi Astutiana. Kali ini kita akan membahas materi tentang statistika. Selamat menyaksikan. Sahabat semuanya, pernahkah kalian melihat gambar di atas? Ada gambar tabel, kemudian gambar diagram, gambar grafik. Saya yakin dan percaya kalian semuanya pasti pernah melihatnya. Entah mungkin melalui berita di televisi atau di surat kabar atau di buku-buku pelajaran ataupun saat ini yang sering terlihat di berita-berita online di Android kita. Tabel, grafik, dan diagram itu merupakan salah satu cara seseorang untuk memperlihatkan suatu informasi tentang suatu datanya kepada orang lain. Lalu apa sih gunanya data tersebut? Nah, dari suatu data, seseorang bisa melakukan ataupun bisa menganalisis ataupun menginterpretasikan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan tentang informasi tersebut. Jadi, kenapa data itu perlu dalam matematika, ilmu yang mempelajari tentang data tersebut dinamakan dengan statistika. Nanti dalam statistika akan banyak bagian-bagiannya. Ada nanti yang membahas tentang ukuran pemusatan data ataupun nanti ada yang membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, di sini dalam pembahasan tersebut bisa nanti seseorang bisa mengambil suatu kesimpulan terhadap kondisi informasi berdasarkan data tersebut. Misalkan data berupa tabel nilai di suatu kelas. Nah, dari tabel tersebut bisa dianalisis, oh ternyata di kelas tersebut banyak siswanya yang pintar dibandingkan siswanya yang kurang pintar. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Mungkin banyak siswanya yang mendapat nilai di atas KKM, atau bisa juga dilihat bagaimana tingkat kemampuan peserta didiknya dalam satu kelas secara rata-rata dalam memahami materi tersebut. Apakah semuanya memahami atau belum? Kemudian bagaimana dengan siswanya yang lemah, di mana rata-rata lemahnya dan lain sebagainya. Jadi dengan data tersebut banyak sekali kita bisa menarik suatu kesimpulan. Sahabat semuanya, saya yakin pasti kalian semuanya pernah kan mendengar ataupun membaca atau melihat tentang informasi melalui suatu data. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan kuis. Silahkan kalian tuliskan informasi yang pernah kalian peroleh, baik berupa tabel, diagram maupun grafik tentang suatu informasi. Kalian tuliskan ya. Sampai di sini penjelasan kita tentang materi statistik. Berikutnya kita akan nanti menjelaskan tentang bagian-bagian dari statistika pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan saya Desvi Astutiana SPD, Guru Matematika SMK Negeri 1 Padanglawe, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Belajar, sebelum kita saksikan video pembelajaran kita, mari bersama-sama kita lihat video berikut ini. Sahabat rumah belajar, kalian pasti bingung, apa sih hubungan gempa dengan pembelajaran kita kali ini? Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan lingkaran. Sebuah lingkaran memiliki titik pusat dan jari-jari. Sama halnya juga dengan suatu gempa yang terjadi di suatu wilayah. Sebuah gempa pasti memiliki titik pusat dan radius tertentu.
Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melalui proses diskusi, menggali informasi dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menentukan persamaan lingkaran serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan lingkaran dengan mengedepankan perilaku jujur, santun, disiplin, bertanggung jawab, rasa ingin tahu, dan proaktif dalam pembelajaran. Sahabat Rumah Belajar, lingkaran merupakan kedudukan suatu titik-titik pada jarak yang sama terhadap titik tertentu. Jarak yang sama tadi disebut dengan jari-jari lingkaran, sedangkan titik tertentunya adalah titik pusat lingkaran. Sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari R. Perhatikan titik A. A adalah titik sembara yang terletak pada lingkaran. Titik A dengan koordinat X, Y. Dengan menggunakan dalil Pythagoras, maka besarnya R adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena A adalah sembarang titik pada lingkaran, maka persamaan tersebut berlaku untuk seluruh titik pada lingkaran. Sehingga persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, bagaimana dengan lingkaran yang berpusat di A, B? Lingkaran dengan pusat A, B berjari-jari R. Perhatikan titik A pada lingkaran. Titik A merupakan sembarang titik pada lingkaran, sedangkan titik P adalah titik pusat lingkaran dengan koordinat A, B. Masih menggunakan dalil Pythagoras, maka besarnya R sama dengan akar dari X kurang A dikuadratkan tambah Y dikurang B dikuadratkan. Sehingga R kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Karena titik A adalah sembarang titik pada lingkaran, maka persamaan ini berlaku untuk seluruh titik pada lingkaran. Sehingga diperolehlah persamaan lingkaran dengan pusat A, B berjari-jari R adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, mudah bukan menentukan persamaan lingkaran? Sekarang, mari kita simak permasalahan berikut ini. Titik pusat sebuah gempa berada pada posisi koordinat 4,6 dengan radius gempa sejauh 36 km. Jika seseorang terletak pada posisi 32,27, tentukanlah apakah seseorang tersebut merasakan dampak gempa atau tidak. Titik pusat gempa kita analogikan sebagai titik pusat dari lingkaran, dan radius gempa 36 km kita analogikan sebagai jari-jari lingkaran. Sekarang kita akan menentukan berapa jarak seseorang dengan titik pusat lingkaran. Seseorang yang berada pada posisi koordinat 32,27 sedangkan titik pusat lingkarannya adalah 4,6, maka jarak titik pusat terhadap orang tersebut adalah akar dari 32 dikurang 4 dikuadratkan ditambah 27 dikurang 6 dikuadratkan, sehingga diperoleh jarak seseorang tersebut dengan pusat gempa adalah 35. Karena radius dari gempa adalah 36 km, maka otomatis orang tersebut merasakan dampak dari gempa karena jarak orang tersebut masih berada dalam radius kurang dari 36 km. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Selalu belajar dengan mengunjungi belajar.kemdikbud.go.id. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam Rumah Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat semua, kali ini kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian. Untuk memulainya, silahkan tekan masuk. Percobaan adalah kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Misalnya, percobaan melambungkan dadu ataupun percobaan melambungkan mata uang logam. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, dilambangkan dengan huruf S. Misalnya pada pelambungan sebuah dadu, maka memiliki ruang sampel mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, ataupun mata dadu 6, sehingga sampelnya adalah mata dadu 1, ataupun 2, ataupun mata 3, mata 4, mata 5, ataupun mata 6. Sehingga dapat dikatakan banyak sampelnya adalah 6 buah. Ataupun pada percobaan pelambungan satu buah uang logam, maka ruang sampel yang mungkin terjadi adalah munculnya sisi gambar ataupun munculnya sisi angka, sehingga sampel kita adalah gambar angka dan banyak sampelnya adalah 2. Begitu juga untuk pelambungan 2 buah uang logam, maka sampel yang mungkin terjadi adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, ataupun gambar-gambar, sehingga banyak sampelnya untuk 2 buah uang logam yang dilambungkan adalah 4 buah. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalnya pada pelambungan sebuah dadu, kejadian munculnya mata dadu 5. Ataupun pada pelambungan satu buah uang logam, kejadian munculnya sisi gambar. Contoh kejadian misalnya, tentukanlah banyak kejadian munculnya mata dadu ganjil pada pelambungan sebuah dadu. Maka kejadian yang mungkin terjadi adalah munculnya mata dadu 1, mata dadu 3, mata dadu 5. Jadi ada 3 buah mata dadu ganjil pada kejadian tersebut, sehingga banyak kejadian A adalah 3 buah. Contoh kejadian lainnya misalnya, tentukanlah kejadian munculnya 1 sisi angka dan 1 sisi gambar pada percobaan pelambungan 2 buah uang logam. Maka kejadian yang terjadi adalah munculnya sisi angka gambar dan sisi gambar angka, sehingga banyak kejadiannya adalah 2 buah. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati yang disebut dengan NA dengan semua kejadian yang mungkin terjadi yang disebut dengan NS, sehingga peluang kejadian A dirumuskan dengan NA per NS, di mana besarnya peluang kejadian A berkisar dari 0 sampai dengan 1. Jika banyak kejadian A sama dengan banyak ruang sampel, maka peluang kejadian A sama dengan 1. Hal ini disebut dengan kejadian pasti. Sedangkan jika banyak kejadian A sama dengan 0, maka peluang kejadian A sama dengan 0. Ini disebut dengan kejadian yang mustahil. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, tentukan peluang munculnya A, ketiga sisinya gambar, B, 1 gambar, dan 2 angka. Maka penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah karena 3 buah uang logam yang dilambungkan, maka sampelnya terdiri dari ketiga-tiga angka, 2 angka 1 gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan ketiga-tiganya gambar, sehingga banyak ruang sampelnya adalah 8. Maka untuk kasus yang pertama,
peluang munculnya ketiga sisinya gambar adalah, kita anggap A sebagai kejadian ketiganya sisi gambar, maka banyak kejadiannya adalah 1 buah. NA sama dengan 1, sehingga peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 1/8. Sementara untuk kasus kedua, peluang munculnya 1 gambar dan 2 angka, kita anggap B sebagai kejadian munculnya 1 gambar dan 2 angka, maka kejadian tersebut adalah kejadian angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Sehingga banyak kejadian B sama dengan 3 buah. Maka peluang kejadian B adalah NB per NS sama dengan 3/8.